siswi Madrasah Sanawiyah dan Aliyah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat, karunia, inayah sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Salawat serta salam semoga Allah selalu curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2023 ini sudah mulai tahun yang begitu panas dari sisi suhu politik khususnya di Indonesia. Karena 2024 bulan April itu kemungkinan tahun depan itu akan ada hajat besar, yaitu pemilihan umum. Ada pemilihan presiden, ada anggota dewan, anggota DPRD, DPRD 1, DPRD 2. Ini yang kelas 12 hari ini, itu nanti tahun akan datang nyoblos. Bal, umurnya berapa Bal? 18. Udah nyoblos. Kan syaratnya umur 17 minimal ya. Jadi perlu persiapan. Maka oleh karena itu saya hanya ingin menyitir sebuah istilah yang sekarang ini banyak dipakai di kalangan politikus. Hei, dengerin. Nih kalian nanti yang kelas 12 bisa jadi nanti yang sekarang kelas 11, nanti kelas 12 itu menjadi pemilih pemula. Makanya dengerin. Ya. Istilah yang sekarang viral dan populer adalah politik identitas. Ya. Ada orang beranggapan kalau ada politikus bernuansa Islam itu membawa politik identitas. Dan itu bisa jadi dianggap sesuatu yang tabu di Indonesia. Tapi sebenarnya pernyataan begini ini keliru. Ya, sangat keliru. Karena Islam itu dengan umat Islam harus mampu menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Seorang Islam dituntut untuk mampu menunjukkan identitasnya, kepribadiannya sebagai seorang muslim dimanapun itu berada. Sampai ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Itu artinya identitas sebagai seorang muslim yang bertakwa kepada Allah harus dibawa kemana-mana para jamaah. Sholat harus dibawa kemana-mana. Itu identitas sebagai seorang muslim. Tatkala ada hadir bulan suci Ramadan, puasa sekalipun ada di mana-mana, wajib hukumnya diamalkan oleh setiap umat Islam. Itu identitas. Maka kalau sebagai seorang umat Islam, seorang muslim dilarang untuk membawa identitas sebagai seorang muslim, itu keliru pernyataan seperti itu. Dimanapun sebagai seorang muslim, wajib hukumnya kita membawa identitas kita sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena identitas kepribadian itu menunjukkan sesuatu yang bisa dikenal bahwa dia sebagai seorang muslim. Contoh, ini MTS nih. Oh, nanti Pak Sugi tonjokin sekalian nanti simbol itu. Ya. Contoh, udah. Contoh kecil. Ini sekarang MTS hari ini Kamis pakai apa? Batiknya sudah bercirikan, ya, bercirikan tanda yang namanya kembang, bermotif kembang dan lain-lain. Pak Sugi tanya, itu identitas enggak?
Kenapa itu Madrasah Sanawiyah menetapkan bahwa batik seperti itu wajib dipakai setiap hari Kamis? Kenapa? Karena ingin menunjukkan bahwa itu identitas MTS Yapis. Dulu siswa sekolah itu harus memakai yang namanya bed. Ya, yang namanya bed itu harus dipakai, dijahit. Ya, sebelah kiri kemudian ditandai juga dengan sebelah kiri di atas dada dengan sebuah nama. Kemudian yang namanya bajunya berlogokan tanda OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Itu juga identitas. Untuk apa? Menunjukkan bahwa anak tersebut sedang berada di pendidikan sekolah. Bayu ya, Bayu, yo, kamu punya identitas nggak? Alat kelamin kamu itu juga identitas. Ya, menunjukkan bahwa dia laki-laki. Nggak usah dibayangin bentuknya kayak apa. Ya. Jadi sebagai seorang muslim wajib hukumnya menunjukkan identitasnya. Makanya ketika berbicara masalah politik identitas, siapapun yang berbicara masalah politik identitas, dan itu bagi orang yang identitasnya sebagai seorang muslim yang dianggap membawa politik identitas dan dianggapnya dilarang di negara Indonesia, maka itu sangat keliru, salah total kalau ada seorang yang menganggap Islam tidak boleh membawa identitasnya. Salah, keliru, salah total dan keliru total itu. Kalau kita ingin bukan menunjukkan sebagai seorang muslim, orang Indonesia gitu, ya udah nanti matinya nggak usah disolatin, matinya nggak usah ditahlilin, matinya nggak usah dibacain Yasin. Kenapa? Sholat, tahlil, baca Yasin itu identitas sebagai seorang muslim. Kalau gitu bacain saja Pancasila. Ada orang mati nih, orang Indonesia, karena nggak boleh membawa identitas sebagai seorang muslim, bacain aja. Sangat keliru. Kalau ada seorang calon pejabat, anggota dewan, anggota DPD, calon presiden membawa identitasnya sebagai seorang muslim, terlarang di negara Indonesia. Itu bertentangan sendiri dengan Pancasila, yaitu sila pertama, dan bertentangan dengan pasal 29 ayat 1 dan 2. Ya, nggak boleh, terlarang. Ya, ini pakai peci itu identitas Indonesia, pakai peci hitam. Tapi sekarang sudah diadopsi oleh kaum muslimin bahwa ketika memakai peci hitam itu orang Islam, sudah dianggap itu. Walaupun di luar negeri peci hitam itu dianggap bahwa dia adalah orang Indonesia, tapi di Indonesia sendiri pakai peci hitam itu sudah dianggap sebagai seorang muslim. Makanya tidak ada orang non-muslim kalau tidak menggunakan bahasa kafir. Tidak ada non-muslim ketika bergaul sehari-hari, siapapun itu di Indonesia memakai peci hitam, yang itu non-muslim, nggak ada. Kecuali dia sebagai seorang pejabat, datang acara jabatannya, kemudian keluar negeri membawa jabatannya, seorang pejabatnya, maka dia baru memakai yang namanya peci hitam. Coba nih, Pak siapa? Pakai peci hitam, Bapak Pak Hasan kan pakai peci hitam, datang pergi kemana-mana ya, ke tempat wisata, ke tempat ini, ke tempat itu pasti banyak orang yang menganggap apa? Pak Haji, ya. Nih, bapak kita ini, dosen kita yang sekarang lagi nyuting, ya, itu pakai peci putih, kemudian kesana kemari naik mobil segala macam, pasti identitasnya akan terjawab, akan terbawa apa? Dipanggil Pak Haji. Ya, itu identitas.
Makanya salah total, sekali lagi saya sampaikan, kalau ada seseorang yang menganggap ada orang Islam mengamalkan Islamnya, membawa sholatnya, membawa syariatnya, membawa baju kebesaran Islamnya, kemudian dia dianggap menggunakan politik identitas, menggunakan identitasnya sebagai seorang muslim, terlarang di negara Indonesia, maka itu bertentangan dengan sila pertama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nggak ada, Islam itu wajib menggunakan identitas. Ya, saya tadi bincang-bincang dengan beberapa orang guru, beberapa jamaah. Kok sekarang kompak ya, hari Kamis itu pada pakai batik? Identitas. Ya, identitas sebagai seorang muslim, dia melaksanakan syariat Islam apapun itu bentuknya. Ini baru ada calon presiden untuk 2024, dia dekat dengan FPI, dia dekat dengan orang Islam, dia dekat orang-orang muslim, dianggap itu jangan dipilih, nanti membawa politik identitas. Lah kalau dia sebagai seorang muslim tidak mau membawa identitas muslimnya, dia bisa jatuh kepada kekafiran. Contoh, banyak sekarang video-video yang viral. Saya ambil 2 sajalah yang viral. Yang pertama, ada qori di Serang sana, di Banten sana, baca Quran di Sawer. Nah sekarang pertanyaannya, baca Quran identitas siapa? Nyawer identitas siapa? Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada upaya Islam dan umat Islam pada umumnya dipisahkan antara identitasnya sebagai seorang muslim dengan di luar identitasnya sebagai seorang warga negara. Dipisahkan dia. Akhirnya terjadilah qori'ah lagi baca Quran, itu Quran kitab suci umat Islam disawer. Sama seperti nyawernya dangdutan, sawer dia baca Quran itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu anak-anak sekalian? Karena kita berusaha memisahkan identitas diri kita sebagai seorang muslim. Kalau kita paham bahwa kita identitasnya sebagai seorang muslim, nggak melaksanakan seperti itu. Yang kedua, SMP 1 Ciawi Bogor, dalam pentas seninya ada ekstrakurikulernya, yang itu mengadakan ekstrakurikuler terhadap siswanya dansa, dan itu yang dansa adalah memakai jilbab. Sekarang Pak Sugi tanya kepada kalian ya anak-anak, jilbab identitas enggak? Jilbab identitas enggak? Identitas siapa? Dansa identitas enggak? Identitas, tapi identitas orang kafir. Tapi tercampur antara identitas Islam dengan kafir. Kenapa bisa terjadi? Karena kita berusaha memisahkan identitas kita sebagai seorang muslim dengan identitas mereka sebagai orang kafir. Ini sekarang lagi viral. Ya. Makanya kita siswa-siswi khususnya di MTS dan MA, bawa identitas kalian sebagai seorang muslim, sebagai seorang pelajar Islam, bawa kemana-mana. Siapapun itu adanya, yang jelas dia muslim, wajib hukumnya untuk membawa identitasnya sebagai seorang muslim. Orang sampai meninggal dunia saja kita dibawa identitas Islam itu apa? Tahlilan, ya, yasinan, selamatan, hadiah puji, cek bahasa Sunda nama, gitu dibawa. Kok giliran berpolitik, giliran keseharian nggak boleh dibawa politik identitas. Kalau itu kenyataannya, maka itu berarti sekularisme di Indonesia sudah berhasil. Memisahkan antara identitas agama dengan identitas negara sudah berhasil ditanamkan di dalam rakyat masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Islam. Dan itu bertentangan dengan sila pertama, Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya kalau sila pertama anak-anak sekalian,
Ketuhanan yang Maha Esa itu artinya pengakuan bahwa ada Tuhan. Dalam perspektif semua agama, dalam Islam ketuhanan yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Ketika kita sudah mengakui sila pertama, itu artinya bahwa kita segala konsekuensi bertuhan, beragama Allah Subhanahu wa taala itu juga siap untuk sami'na wa ata'na. Jangan setengah-setengah. Apalagi lihat pasal 29 ayat 1 dan 2. Ayat 1, negara Indonesia berdasarkan negara Indonesia menjamin kehidupan beragama. Kemudian negara Indonesia juga menjamin kehidupan umat beragamanya menjalankan yang namanya ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Masa kita memakai identitas Islam saja nggak boleh? Ya. Dalil dari mana mereka? Kecuali orang-orang sekuler yang masuk ke Indonesia sehingga identitasnya berusaha ditenggelamkan. Ya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, peristiwa yang viral dua hal ini yang saya ungkap itu menjadi perhatian kalian, perhatian kita bersama. Jangan sampai ke depan itu model-model seperti itu. Ya. Ada baca Quran di sawer. Ya, kemudian ada siswa pelajar diajarin dansa-dansa. Dan kalau saya lihat di videonya itu, anteng itu siswa yang lain ketika dua laki-laki dan perempuan sedang berdansa. Bahkan ketika saya lihat di YouTube, ada saja yang memberikan komen. Kalau di luar negeri banyak dansa-dansa yang hebat, ternyata di Indonesia juga ada pedansa-pedansa yang hebat. Yang ditampilkan adalah anak siswa SMP 1 Ciawi, Bogor itu. Luar biasa, mereka tidak merasa bersalah, mereka tidak merasa ada kekeliruan mengajarkan siswa tingkat SMP dansa-dansa itu. Itu baru SMP 1. Kan ngeri. MTS siapis ekstrakurikulernya dansa-dansa. Serem sekali itu. Ya. Khawatir itu, ya. Oleh karena itu, saya tandaskan mulai hari ini, jangan takut, jangan gentar, jangan ciut nyali kita untuk menampakkan identitas kita sebagai seorang muslim. Pakai di mana saja identitas sebagai seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.